Matahari sore mulai meredup saat Andra menapaki jalan kecil berbatu menuju bangunan tua yang menjulang tinggi di ujung kota. Bangunan itu adalah sebuah hotel mewah yang sudah lama ditinggalkan, berdiri angkuh dengan ket tembok yang mulai mengelupas dan jendela-jendela besar yang retak. Bagi sebagian orang, hotel ini hanyalah sisa kejayaan masa lalu. Tapi bagi sebagian lainnya, termasuk Andra, tempat ini menyimpan kisah kelam yang belum terpecahkan. Hotel ini bernama Grand Mahakam Palace, dulunya salah satu hotel paling mewah di kota ini. Berdiri megah dengan 13 lantai, kolam renang di rooftop, restoran bintang 5, serta ballroom mewah tempat para pesohor dan pejabat kerap menggelar pesta. Namun semua itu berubah total 20 tahun lalu. Dalam satu malam, hotel ini ditutup mendadak tanpa penjelasan. Para tamu dan staf menghilang begitu saja, koper-koper tertinggal di kamar. Makanan masih hangat di meja restoran. Sejak itu, bangunan megah ini kosong, membisu, seolah menyimpan rahasia gelap yang enggan terungkap. Andra, seorang vlogger horor urban, sudah lama mengincar tempat ini. Ia percaya di balik kisah penutupan mendadak itu ada kejadian gaib yang luar biasa. Banyak warga sekitar melarangnya untuk datang ke sini. Kalau mau hidup lama, jangan dekati hotel itu, nak. Begitu pesan seorang nenek penjual warung. Tapi bagi Andra, larangan justru tantangan. Kamera DSLR tergantung di lehernya, senter besar di tangan. Ia melangkah ke pintu utama hotel yang sudah berkarat. Begitu pintu besar itu didorong, terdengar suara berderit panjang, nyaring, memecah keheningan sore. Bau debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang amis menyeruak dari dalam. Lorong lobi tampak gelap meski matahari masih bersinar di luar. Lampu-lampu gantung kristal bergoyang pelan seolah menyambut tamu baru. Karpet merah tebal menutupi lantai, tapi sudah compang-camping di beberapa bagian. Andra menyalakan kamera dan mulai merekam. Hari ini, aku ada di Grand Mahakam Palace, hotel angker yang sudah ditinggalkan 2 dekade. Banyak rumor tentang suara langkah kaki malam-malam, penampakan perempuan menangis. Bahkan kabar ada tamu misterius yang check-in tapi tak pernah keluar lagi. Katanya pelan sambil menyusuri lorong lobi. Sebuah koper besar tampak tergeletak di pojok ruangan, berdebu tebal. Andra mendekatinya. Di atasnya, tergantung label bertuliskan, M.R. Sutanto, Room 1304. Ia tertegun. Bukankah warga tadi bilang lantai 13 ditutup dan dikunci sejak tragedi itu? Siapa pemilik koper ini? Kenapa koper ini masih di sini? Di meja resepsionis, monitor komputer lama masih menyala lemah, bergeming dengan layar biru. Buku catatan tamu terbuka di halaman terakhir. Andra membacanya. Tanggal check-in terakhir tertulis 17 Oktober 2005, sehari sebelum hotel ini resmi ditutup. Nama tamu, Anita Wijaya, Room 1304. Andra merinding. Kamar yang sama? Mengapa 2 tamu terakhir tercatat di kamar lantai 13 yang kabarnya dilarang diakses? Andra melangkah lebih dalam ke lobi. Sebuah kursi rotan terayun perlahan, padahal tidak ada angin. Di sisi kanan, ruang lounge penuh sofa empuk yang kini sobek dan berjamur. Di atas meja masih tersisa cangkir teh kering, seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Jam dinding besar di atas resepsionis berhenti tepat pukul 2.13. Waktu yang sama dengan kabar insiden berdarah yang menjadi akhir dari hotel ini. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari arah tangga marmer di ujung ruangan. Andra menoleh tajam. Tidak ada siapa-siapa. Ia memfokuskan kamera ke tangga, sekelebat bayangan hitam melintas cepat ke lantai atas. Jantungnya berdegup keras. Benarkah ada orang lain di sini? Atau sesuatu yang lain? Andra berjalan pelan menuju lift. Pintu lift menganga lebar, gelap gulita di dalamnya. Di sampingnya, papan petunjuk lantai tertera jelas. Lantai 1 sampai 12. Tidak ada lantai 13. Bukankah hotel ini punya 13 lantai? Kenapa lantai itu tidak tercantum? Ingatannya terlempar pada cerita warga. Lantai 13 di hotel itu bukan buat manusia, nak. Ia memutuskan mencari tangga darurat. Mungkin dari situ ia bisa melihat langsung lantai terlarang itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut.
Namun saat melewati koridor kamar di lantai 1, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding, tergantung lukisan tua bergambar wajah seorang wanita tersenyum. Di bawah lukisan itu tertulis, "Selamat datang tamu kehormatan, Anita Wijaya, 2005. Andra terpaku. Bukankah ini tamu terakhir yang tercatat di buku resepsionis tadi? Kenapa wajahnya terpampang di sini seolah ia orang penting? Suasana makin dingin. Hawa sejuk seperti dari lemari es menyelimuti ruangan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi foto muncul di layar. Foto otomatis dari kamera DSLR yang tergantung di lehernya. Tapi anehnya, foto itu bukan gambar lobi, melainkan gambar balkon lantai atas, lantai 13. Di sana tampak jelas bayangan hitam berdiri memandang ke bawah. Andra tercekat. Padahal ia belum memotret ke arah itu sama sekali. Lantai 13 memanggilnya. Andra berdiri mematung di tengah lobi tua itu, menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Foto yang baru saja muncul benar-benar membuatnya merinding. Gambar itu memperlihatkan balkon lantai paling atas, lantai 13, dan di sana, tampak samar sosok hitam berdiri membelakangi kamera, menghadap ke arah kota yang mulai gelap. Padahal, sejak masuk hotel ini, Andra belum pernah mengarahkan kameranya ke lantai atas. Siapa atau apa yang terekam di fotonya? Ia memutuskan mengecek ulang hasil rekaman DSLR-nya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka galeri kamera. Benar saja, ada 3 foto otomatis yang terambil tanpa sepengetahuannya. Semuanya memperlihatkan balkon lantai 13 dari berbagai sudut. Padahal Andra tak pernah mengangkat kamera ke atas. Dalam satu foto, sosok hitam itu terlihat berdiri diam di sudut balkon, tinggi kurus tanpa wajah, tubuhnya seperti kabut tebal yang menggumpal. Pada foto lain, sosok itu berubah posisi, kini menghadap langsung ke lensa kamera, meski jarak pengambilan gambar sangat jauh. Andra menelan ludah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin meski suhu di ruangan sangat dingin. Apakah ini peringatan? Atau justru sebuah undangan tak kasat mata dari lantai terlarang itu? Matanya menatap ke atas, ke arah balkon lantai 13 yang membayang samar di balik atap yang runtuh sebagian. Cahaya sore yang mulai pada membuat bayangan di atas tampak gelap pekat. Andra mencoba memfokuskan pandangannya. Tak ada gerakan. Tapi hawa dingin menusuk kulitnya makin tajam. Lantai 13. Gumamnya pelan. Semua orang di kota ini tahu cerita mengerikan tentang lantai itu. Konon lantai 13 bukan dibangun untuk tamu biasa. Beberapa staf lama hotel bahkan menyebut lantai itu sebagai lantai gaib. Lantai yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk tak kasat mata. Katanya, dulu ada kamar khusus di lantai itu yang disediakan untuk tamu penting dari alam lain. Sejak malam tragedi pembantaian misterius 20 tahun lalu, tak seorang pun berani menyebut nomor 13 di lingkungan hotel ini. Andra menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan keluar sebentar ke halaman depan hotel untuk memotret keseluruhan bangunan dari luar. Mungkin dari situ ia bisa memastikan apakah lantai 13 memang ada secara fisik, atau hanya bagian dari kisah menyeramkan warga setempat. Keluar dari lobi, Andra melangkah ke halaman luas yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Sisa-sisa kolam air mancur menganga kering di tengah halaman. Ia mengarahkan kamera DSLR ke arah bangunan hotel. Lensa zoom ia putar perlahan, mengarah ke deretan balkon tiap lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, hingga lantai 12. Semua tampak normal, meski jendelanya retak dan kusam. Namun ketika lensa diarahkan ke lantai 13, bulu kuduknya langsung berdiri. Di sana, di balkon kamar paling pojok, jelas sekali ada sosok hitam berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berkedip. Hanya berdiri mematung seolah memperhatikan Andra dari kejauhan. Dandra membesarkan zoom. Sosok itu sangat tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya hitam pekat, tak berbentuk jelas seperti orang, lebih menyerupai bayangan gelap besar tanpa detail wajah atau tangan. Andra memotret. Klik. Klik, klik. 3 kali shutter berbunyi. Namun saat melihat hasilnya di layar kamera, sesuatu yang ganjil terjadi.
Sosok hitam itu tidak muncul di foto-foto tersebut. Balkon lantai 13 tampak kosong. Andra bergidik. Ia mengangkat kepala dan kembali menatap balkon lantai 13. Sosok itu masih ada, berdiri di tempat yang sama, seolah sengaja menunggu Andra menyadari kehadirannya. Tapi entah kenapa, sosok itu tak mau terekam kamera. Seperti makhluk dari dunia lain yang hanya bisa dilihat langsung oleh mata manusia, bukan oleh alat buatan. Tiba-tiba dari arah lobi terdengar suara keras. Suara benda jatuh, disusul suara geseran kursi. Andra menoleh cepat ke dalam hotel. Apa itu? Desisnya. Jantungnya berdebar cepat. Apakah ada orang lain masuk ke hotel? Seorang penjaga? Atau mungkin sesuatu yang lain? Andra memutuskan untuk kembali masuk. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Begitu ia melangkah ke dalam lobi lagi, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kursi rotan yang tadi hanya terayun pelan, kini bergerak hebat ke kiri dan kanan seolah didorong oleh sesuatu tak terlihat. Andra melangkah hati-hati, matanya waspada ke segala sudut. Kemudian terdengar suara. Pelan, lirih, seperti bisikan. Lantai 13. Andra berhenti seketika. Suara itu datang dari arah lift. Ia menoleh pelan. Lift terbuka setengah. Lampu indikatornya berkedip-kedip. Anehnya, angka di panel lift menunjukkan angka 13. Lantai yang seharusnya tidak ada dalam sistem lift manapun di hotel ini. Mustahil. Gumamnya. Panel lift lama hotel ini hanya punya 12 lantai. Bahkan di papan petunjuk pun lantai 13 tak pernah disebutkan. Andra melangkah pelan menuju lift. Pintu lift terbuka penuh, memperlihatkan lorong dalam lift yang gelap. Angka 13 di panel lift menyala terang, berwarna merah menyala seperti darah segar. Andra terpaku, tubuhnya bergetar hebat. Ia tak tahu apakah harus masuk, atau berbalik pulang. Tiba-tiba dari balik dinding lift, sosok hitam itu melintas cepat. Sekelebat bayangan meluncur menuju tangga darurat di ujung lorong. Andra tersentak mundur. Lantai 13. Memanggilku. Bisiknya pelan. Di dalam hati, ia tahu, malam ini, mau tak mau, ia harus naik ke lantai terlarang itu. Andra berdiri kaku di depan lift tua yang menganga itu. Lampu merah angka 13 di panel lift masih menyala samar, meski kabel listrik hotel sudah lama diputus. Ini melanggar logika. Lift itu seharusnya mati total, atau minimal angka lantainya padam, bukan menyala sendiri seperti ini. Peluh dingin mulai membasahi punggung Andra. Ia mundur perlahan. Pikirannya berkecamuk hebat. Sesuatu di dalam dirinya berteriak menyuruhnya kabur sekarang juga. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia tak mungkin pulang sebelum melihat sendiri lantai 13 yang selama ini dianggap tak ada. Andra menoleh ke sisi kiri lobi, ke arah lorong panjang di ujung ruangan. Di sanalah tangga darurat berada. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat menuju lorong itu, melewati sisa-sisa kemewahan hotel yang kini berubah jadi puing bisu, lampu kristal yang kusam, sofa berlubang, dan meja kayu dengan ukiran yang nyaris pudar. Setiap langkahnya bergema panjang, seolah seluruh bangunan ini memperhatikan kehadirannya. Pintu tangga darurat terbuat dari besi tua berkarat. Anehnya, tak terkunci. Saat Andra mendorongnya perlahan, terdengar suara decit tajam seolah lama tak disentuh manusia. Aroma lembab dan busuk langsung menyeruak dari balik pintu. Bau seperti daging membusuk bercampur tanah basah memenuhi hidungnya. Tangga itu gelap total. Hanya disinari cahaya kecil dari senter di tangan Andra. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan aneh berwarna merah kecoklatan. Beberapa di antaranya menyerupai simbol kuno atau tulisan tak dikenal. Di sisi dinding lain ada jejak tangan, jejak kecil dan besar, seolah seseorang atau sesuatu pernah merangkak di situ. Andra menarik napas panjang dan mulai melangkah menaiki anak tangga besi yang berderit di setiap pijakan. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, hingga ke lantai 12. Di setiap lantai, pintu darurat tertera angka yang jelas. 3, 4, 5, sampai 12. Namun di tangga berikutnya, ada keanehan. Setelah melewati lantai 12,
Andra sampai di sebuah pintu besi tanpa angka. Hanya goresan samar seperti terhapus, tapi masih bisa dibaca. 13. Cat hitam pudar seperti disengaja dihapus agar tak dikenali. Jantungnya berdegup keras. Ia menempelkan telinga ke pintu. Hening. Tak ada suara dari balik sana. Namun, aroma busuk terasa makin kuat, menusuk hidung dan membuat perutnya mual. Seolah ada sesuatu yang membusuk di balik pintu itu. Dengan tangan gemetar, Andra meraih gagang pintu dan menariknya perlahan. Pintu terbuka perlahan, berderit panjang, mengungkap lorong lantai 13. Lorong itu gelap total, hanya disinari cahaya senter Andra. Karpet merah tua terhampar, namun dipenuhi bercak hitam dan noda yang mencurigakan. Dindingnya mengelupas. Wallpaper mewah bergaris emas kini robek dan hancur. Udara di lantai ini lebih dingin daripada lantai manapun. Dingin seperti di ruang mayat. Yang membuat Andra makin merinding adalah suasana lorong yang tidak wajar. Panjang lorong ini terasa lebih dari semestinya. Seolah berjalan di dimensi lain. Setiap langkah terasa berat, menekan. Seperti ada ribuan mata memandangnya dari balik dinding. Saat melangkah lebih dalam, Andra melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di sepanjang lorong, pintu-pintu kamar hotel berdiri rapat. Namun nomor kamarnya tidak berurutan. Ada kamar 1301, lalu 1308, lalu 1304, lalu 1313. Seperti ruangan-ruangan ini tersusun kacau, melawan hukum arsitektur. Dan lebih anehnya lagi, dari balik beberapa pintu terdengar suara-suara samar. Terkadang tawa pelan, terkadang tangisan lirih. Tiba-tiba, pintu kamar 1304 perlahan terbuka sendiri dengan suara krek. Hembusan udara dingin keluar dari dalam kamar, membawa serta aroma amis tajam. Dari celah pintu menganga itu, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri di tengah ruangan. Diam, menatap lurus ke pintu. Andra mundur setengah langkah. Tangannya memegang kamera. Merekam setiap detik. Pikirannya ragu. Masuk atau tidak? Di sisi lain lorong, lift berdenting tiba-tiba. Suara pintunya terbuka, diiringi bunyi gemerincing rantai besi dari dalamnya. Andra menoleh. Panel lift menyala lagi, menunjukkan angka 13. Padahal lift hotel ini seharusnya tidak bisa sampai lantai ini. Dari dalam lift, terdengar bisikan aneh, menggumam cepat dalam bahasa tak dikenal. Andra menahan napas. Lorong sepi, tapi terasa hidup. Bayangan hitam di balkon tadi seperti ada di sini. Mengawasi. Menunggu. Tiba-tiba dari ujung lorong, sesuatu melintas cepat. Bayangan tinggi kurus berkelebat dari pintu kamar 1313 menuju kamar 1304. Suara berat seperti napas memburu terdengar jelas di telinganya. Meski tak ada siapa-siapa di dekatnya. Andra berbalik ke pintu tangga darurat. Tapi pintu itu kini hilang. Di tempat semula, hanya dinding polos tak bercelah. Ia terjebak di lantai 13. Suasana semakin mencekam. Suara derit pintu perlahan muncul dari tiap kamar. Satu persatu terbuka sedikit demi sedikit. Seperti ada yang keluar dari masing-masing ruangan. Andra terpaku di tengah lorong. Tak bisa lari, tak bisa bersembunyi. Dan di kejauhan, di ujung lorong yang gelap, sosok hitam perlahan muncul. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Ia berjalan lambat ke arahnya, dengan langkah menyeret seperti boneka rusak. Andra mundur perlahan. Nafasnya tercekik. Kamera di tangannya merekam segalanya. Lantai 13 telah menerimanya. Andra berdiri terpaku di tengah lorong lantai 13. Suara derit pintu kamar yang terbuka perlahan masih terdengar. Satu demi satu, seolah ada sesuatu yang keluar dari balik pintu-pintu itu. Di depan matanya, sosok hitam tinggi kurus itu melangkah pelan, menyeret kaki ke arahnya. Suara napas beratnya mengisi lorong, menggetarkan dada Andra. Dengan panik, Andra memutar tubuh, mencari pintu tangga darurat yang tadi menjadi pintu masuknya. Tapi aneh, dinding tempat pintu itu seharusnya berada kini polos, tanpa celah. Seolah pintu itu tak pernah ada. Seolah lorong ini memang tak pernah berniat membiarkannya pergi. Tidak, ini mustahil. Bisiknya pelan, suaranya tercekat.
Andra melangkah mundur, menjauh dari sosok hitam yang makin dekat. Langkahnya terhenti di depan kamar 1304. Pintu kamar itu terbuka lebar kini, menganga hitam seperti mulut raksasa yang menunggu untuk melahapnya. Dari dalam kamar, hembusan udara dingin menguar, membawa aroma busuk daging membusuk yang menusuk hidung. Perlahan, seolah digerakkan oleh sesuatu di luar kendalinya, kaki Andra melangkah masuk ke dalam kamar itu. Ruangan 1304 gelap gulita. Senter di tangannya nyaris tak mampu menembus kegelapan pekat di dalam ruangan itu. Cahaya senter terpantul di cermin besar di sudut kamar. Cermin itu retak parah. Permukaannya buram oleh bercak merah tua yang mencurigakan. Di atas ranjang besar dengan sprei compang-camping, tampak koper tua terbuka. Di dalamnya ada pakaian wanita, sepatu hak tinggi, dan boneka beruang lusuh tanpa kepala. Andra menelan ludah. Di meja rias, tergeletak sebuah foto keluarga tua. Gambar itu memperlihatkan seorang wanita cantik tersenyum lebar, berdiri di tengah ballroom mewah Grand Mahakam Palace. Namun wajah wanita itu dicoret dengan tinta hitam tebal, menyisakan hanya siluet mengerikan. Hawa dingin menusuk menembus jaket Andra. Suara napas berat terdengar di balik tirai balkon. Tirai putih kotor itu bergoyang pelan, meski tak ada angin. Perlahan, dengan senter mengarah ke depan, Andra berjalan ke balkon. Tapi begitu tirai tersingkap, tak ada siapa-siapa di sana. Balkon kosong. Namun di lantai balkon, jejak kaki hitam panjang berderet mengarah ke pagar, dan berhenti di ujung luar pagar, seolah ada seseorang berdiri di sana, melayang di udara. Andra menatap ngeri ke bawah. Lantai 13 menjulang tinggi di atas halaman hotel. Tidak mungkin ada makhluk berdiri di luar sana tanpa jatuh. Tapi kamera DSLR di lehernya tiba-tiba menyala sendiri. Klik, klik, klik. 3 foto otomatis terambil. Ia membuka layar kamera. Hatinya tercekat. Dalam salah satu foto yang baru saja diambil, jelas terlihat sosok hitam itu berdiri di ujung balkon, melayang setengah meter di atas pagar, menatap lurus ke arah lensa kamera. Tidak ada wajah, hanya rongga gelap menganga, seperti lubang hitam tak berdasar. Tangannya panjang menggantung, jemarinya kurus mencuat seperti ranting mati. Andra melangkah mundur panik. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kamar. Suara bisikan puluhan, ratusan, menggumam bersamaan. Jangan pergi, tetap di sini. Suara-suara itu datang dari lorong di luar. Andra menoleh cepat. Lorong kini tampak berubah. Lebih panjang, lebih gelap. Tak ada lagi ujung yang terlihat. Seolah lorong ini memanjang tanpa batas ke arah yang tak terhingga. Dengan gemetar, Andra keluar dari kamar 1304, kembali ke lorong. Matanya terbelalak. Lorong hotel di lantai 13 kini tak lagi seperti sebelumnya. Semua pintu kamar terbuka lebar, menganga gelap. Dari dalamnya keluar kabut putih tipis yang mengisi lorong. Suara bisikan dan tawa lirih bergema dari setiap pintu. Bayangan-bayangan hitam berdiri diam di ambang pintu, menatap Andra dengan wajah kosong, sebagian tanpa mata, sebagian hanya rongga hitam di tempat kepala mereka. Andra melangkah cepat, berusaha kembali ke pintu tangga darurat. Tapi ia hanya berjalan di tempat. Lorong ini seperti ruang tak berujung. Semakin ia berjalan, semakin jauh ujung lorong menghilang, seolah lantai ini melipat dimensi ruangnya sendiri. Semakin lama, dinding lorong mulai bergeser. Pintu-pintu kamar berpindah tempat dengan sendirinya, menghalangi jalan Andra. Suara tangisan samar terdengar di kejauhan, lalu berubah menjadi jeritan mengerikan. Cahaya senter Andra berkedip-kedip, nyaris padam. Tiba-tiba sebuah pintu di sebelah kirinya terbuka keras, membentur dinding. Di dalamnya, ruangan kamar penuh peti mati kayu tua berjajar rapi. Di setiap peti, tertulis nama-nama tamu hotel yang pernah menginap di sini, termasuk nama Anita Wijaya dan M.R. Sutanto, yang koper dan fotonya ia temukan di lobi. Andra mundur, menahan teriakan. Tapi suara bisikan makin keras, memenuhi kepalanya. Kau juga harus tinggal di sini bersama kami selamanya. Suara itu datang dari belakangnya. Perlahan ia menoleh,
Sosok tinggi kurus hitam berdiri di ujung lorong, menatap lurus ke arahnya, makin mendekat dengan gerakan terseret pelan. Andra berlari sekuat tenaga ke arah berlawanan. Namun lorong itu berubah bentuk. Sekarang menjadi tangga melingkar menurun ke bawah tanah. Gelap, berkelok, tak berujung. Ia terpaksa menuruni tangga itu. Napasnya memburu, terengah-engah. Suara langkah kaki mengejarnya di belakang, bergema keras di dinding sempit. Tiba-tiba di tengah tangga ia terjatuh. Kamera terlepas, menggelinding jauh ke bawah. Senter padam total. Gelap sempurna. Dari kegelapan, suara napas berat mendekat sangat dekat, di belakang telinganya. Selamat datang di lantai 13. Lalu, hening. Total. Gelap. Tinggi. Hanya suara napas Andra yang tersengal-sengal terdengar di ruang sempit tangga itu. Senter yang ia genggam padam total, sementara kamera DSLR terlepas entah kemana, menggelinding ke dasar tangga tanpa jejak. Tak ada cahaya, tak ada jalan keluar. Hanya aroma busuk menusuk yang memenuhi hidungnya, campuran debu, tanah basah, dan daging busuk. Dengan susah payah, Andra meraba-raba dinding dingin di sekelilingnya, mencari pegangan atau celah keluar. Ujung jarinya menyentuh gagang pintu besi tua yang dingin. Berkarat. Perlahan ia dorong pintu itu. Krek, terbuka pelan, mengungkap cahaya redup dari lorong lain. Andra terperangah. Ia kembali di lorong lantai 13. Tapi kali ini lorong itu berbeda. Jauh lebih gelap, lebih panjang, dengan kabut tipis melayang di udara. Dindingnya berwarna kusam kecoklatan. Bercah hitam dan merah tua menyebar di sana-sini. Karpet merah tua di lantai koyak-koyak. Basah di beberapa bagian seperti baru dilumuri sesuatu yang kental. Andra menarik napas berat. Di ujung lorong, samar-samar terlihat pintu kamar dengan nomor 1304 terpampang jelas. Pintu itu terbuka sedikit, bergoyang pelan seolah mengundang. Suara lirih, seperti bisikan perempuan menangis, mengalun pelan dari dalam kamar. Hatinya menjerit ingin kabur, tapi kakinya melangkah sendiri. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyeretnya ke sana. Setiap langkah bergema panjang, disusul suara gemerisik aneh dari balik dinding, seakan lorong ini hidup dan mengawasi. Andra sampai di depan pintu kamar 1304. Dengan napas tercekik, ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di baliknya gelap, tapi Andra bisa melihat garis besar interiornya. Ranjang besar dengan spray lusuh penuh noda gelap, tirai balkon compang-camping, lemari kayu lapuk menganga, dan di pojok ruangan, sebuah koper besar tua terbuka setengah. Perlahan Andra melangkah masuk. Aroma menyengat langsung menusuk hidungnya. Bau amis daging busuk bercampur parfum wanita yang basi. Aroma manis yang mengerikan. Suara tangis lirih makin jelas. Datang dari arah kamar mandi di dalam. Andra mendekati koper di lantai. Di dalamnya, tergulung pakaian wanita elegan. Gaun malam hitam robek-robek, sepatu hak tinggi pecah sebelah, serta boneka beruang tua lusuh tanpa kepala. Di bawahnya, terlipat lusuh, ada sebuah foto keluarga. Andra mengangkat foto itu. Di dalamnya tergambar seorang wanita muda cantik, tersenyum cerah di tengah ballroom mewah Grand Mahakam Palace. Di belakangnya tampak jelas keramaian pesta, balon, dan hiasan ulang tahun. Tapi ada yang ganjil. Wajah wanita itu disilang dengan tinta hitam tebal, dan di bagian belakang foto tertulis tulisan tangan samar. Anita Wijaya, kamar 1304, tamu terakhir. Andra tercekat. Nama ini sama dengan yang tertera di buku tamu lobi. Inikah Anita Wijaya, tamu terakhir hotel ini sebelum ditutup untuk selamanya? Kenapa semua jejaknya mengarah ke kamar ini? Suara air menetes terdengar dari kamar mandi. Perlahan Andra mendekat, mendorong pintu kamar mandi yang terbuka setengah. Lampu kamar mandi berkedip-kedip lemah. Di dalamnya, cermin besar retak parah. Retakan-retakan itu membentuk pola aneh menyerupai wajah manusia menyeringai. Di wastafel, genangan air merah gelap menetes perlahan dari keran, seperti darah tua yang membeku. Andra menatap cermin. Dan di sana, di balik bayangan retakan, terpantul sosok wanita bergaun hitam compang-camping berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajahnya,
Tubuhnya kurus kering seperti mayat lama. Bahunya berguncang pelan. Suara isak tangis lirih keluar dari balik rambut kusutnya. Andra membalik tubuh. Kosong. Tak ada siapa-siapa di kamar mandi. Tapi suara tangis itu masih ada. Kini terdengar dari balkon kamar. Dengan gemetar, Andra berjalan ke balkon. Tirai putih compang-camping bergoyang pelan meski tak ada angin. Dari balik tirai, samar terlihat punggung seseorang berdiri membelakanginya. Wanita itu lagi. Sosok hitam tinggi kurus berdiri membisu menghadap keluar balkon, seperti menunggu sesuatu. Andra mendekat perlahan. Ketika tirai tersibak, wanita itu lenyap. Hanya ada balkon kosong dengan pagar berkarat menghadap ke halaman gelap di bawah. Tapi di lantai balkon, jejak kaki basah hitam masih terlihat jelas, mengarah ke pagar, dan berakhir begitu saja di ujung pagar balkon. Seolah seseorang melompat ke bawah dari tempat itu. Andra melangkah mundur. Tangannya menyentuh meja rias di kamar. Di atasnya tergeletak buku harian tua. Kulitnya lusuh dan sobek. Dengan penasaran bercampur ngeri, ia membuka halaman pertama. Tulisannya rapat dan tergesa. Hari ketiga, aku masih terjebak di lantai ini. Mereka tidak membiarkanku pergi. Suara-suara itu memanggil setiap malam dari lorong. Aku melihat mereka di cermin. Bayangan hitam. Mereka bilang aku harus tetap di sini. Selamanya. Andra menggigil hebat. Buku harian itu milik Anita Wijaya. Lembaran terakhir tercoret tinta hitam tebal. Hampir tak terbaca. Kecuali satu kalimat menonjol. Jangan lihat ke balkon, dia ada di sana. Tiba-tiba suara bisikan keras memenuhi kamar. Suara ratusan mulut tak terlihat. Tetaplah di sini bersama kami selamanya. Lampu kamar berkedip liar. Udara menjadi semakin dingin, membuat kulit Andra membeku. Pintu kamar menutup sendiri dengan dentuman keras. Di cermin retak, pantulan wanita bergaun hitam muncul lagi. Kali ini tersenyum bengis padanya. Andra panik, menarik gagang pintu, mencoba kabur. Tapi pintu terkunci rapat. Tak bisa dibuka. Suara tawa lirih bergema di seluruh ruangan. Datang dari balik lemari. Di bawah ranjang, dari setiap sudut kegelapan kamar 1304. Lantai 13 tidak ingin membiarkannya pergi. Andra menekan-nekan gagang pintu kamar 1304 dengan panik. Berkeringat dingin, napasnya tercekat di tenggorokan. Namun pintu itu tak bergerak sedikit pun. Terkunci rapat seperti disegel dari luar oleh kekuatan tak kasat mata. Suara tawa lirih masih bergema di seluruh ruangan, menari-nari di telinganya. Membuat kepalanya berputar, membuatnya nyaris pingsan. Di balik kaca cermin retak itu, bayangan wanita bergaun hitam masih berdiri, tersenyum bengis. Namun saat Andra menoleh ke arah cermin, sosok itu lenyap. Tapi rasa lega itu hanya sesaat. Sebab dari balkon, terdengar suara aneh. Sebuah derit gesekan, seperti sesuatu yang berat sedang meluncur pelan di atas pagar balkon. Suara itu diiringi suara napas berat, dalam dan kasar, seperti makhluk besar menghirup udara perlahan-lahan. Jantung Andra berdetak makin kencang. Perlahan ia melangkah ke arah balkon. Tirai putih kotor di depan pintu balkon kini diam, tak bergoyang lagi. Namun bayangan hitam samar terlihat di balik tirai itu, tinggi menjulang, nyaris menyentuh langit-langit kamar. Sosok itu berdiri membisu, menghadap keluar, punggungnya membelakangi Andra. Dengan langkah gemetar, Andra mendekat. Tangan kanannya meraih tirai, membuka pelan. Tirai tersibak. Di sana, tepat di balkon kamar 1304, berdiri sosok hitam mengerikan. Makhluk itu lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus kering seperti ranting kering, kulitnya hitam pekat bagai arang gosong, mengeluarkan uap hitam samar dari seluruh tubuhnya. Ia berdiri membelakangi Andra, menatap kotak gelap di kejauhan. Punggungnya melengkung aneh. Tulang-tulangnya menonjol seperti mau menembus kulit. Andra terpaku. Kaki-kakinya membeku di tempat. Perlahan, makhluk itu memutar kepala. Bukan berputar biasa, tapi berputar penuh 180 derajat seperti boneka rusak. Suara retakan tulang menggema saat leher makhluk itu melintir berputar, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Wajah itu,
Kosong. Tak ada mata. Tak ada hidung. Tak ada mulut. Hanya rongga hitam menganga lebar di tengah wajahnya. Seperti lubang ke kegelapan abadi. Dari dalam rongga itu keluar suara napas berat. Dalam. Seolah menghisap udara. Atau jiwa. Andra mundur perlahan. Namun makhluk itu melangkah maju ke arahnya. Perlahan tapi pasti. Setiap langkah kakinya menimbulkan suara. Krek, krek. Seolah tulangnya rapuh. Suara bisikan aneh mengisi ruangan. Bahasa tak dikenal. Suara ratusan mulut berbicara serempak dari balik dinding. Tinggal di sini bersama kami. Andra mundur hingga punggungnya menempel ke dinding kamar. Kamera DSLR yang tergantung di lehernya menyala sendiri. Lensa mengarah ke makhluk itu. Klik, klik, klik. Kamera merekam dengan sendirinya. Seolah sadar akan kehadiran makhluk itu. Di layar kamera, bayangan hitam itu terlihat lebih jelas. Matanya berupa lubang hitam menganga. Mulutnya membelah lebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi hitam runcing seperti jarum. Makhluk itu terhenti 3 langkah di depan Andra. Perlahan makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang kurus. Jemarinya hitam dan runcing mengarah ke wajah Andra. Semakin dekat, dan semakin dekat. Tiba-tiba, braa, pintu kamar 1304 terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menyapu ruangan. Di balik pintu, lorong gelap lantai 13 menganga, diselimuti kabut tipis. Suara tangisan perempuan terdengar dari ujung lorong, disusul langkah kaki tergesa-gesa. Makhluk hitam itu menoleh ke arah pintu. Kesempatan ini tak disia-siakan Andra. Dengan sisa tenaga, ia berlari sekuat mungkin melewati makhluk itu, melompat ke lorong tanpa peduli tangan dingin makhluk itu menyambar ke arahnya, nyaris mengenai jaketnya. Andra berlari di lorong lantai 13. Namun lorong ini kini berubah menjadi labirin aneh. Setiap kali Andra berbelok, lorong bercabang lagi. Di setiap dinding muncul pintu kamar, semuanya terbuka, memperlihatkan ruangan aneh. Kamar penuh peti mati, kamar penuh boneka rusak dengan mata melotot, kamar berisi tumpukan koper tua milik tamu-tamu yang tak pernah kembali. Bisikan dari balik pintu-pintu itu makin keras. Jangan pergi. Kau bagian dari kami sekarang. Andra berlari makin cepat. Napas memburu. Keringat dingin bercucuran. Jantungnya seakan mau meledak. Di ujung lorong, samar terlihat sebuah pintu besi. Pintu tangga darurat. Yang entah kenapa muncul kembali. Namun dari balik dinding, makhluk hitam itu melayang keluar. Muncul dari kegelapan. Menghalangi jalan keluar. Tangannya terulur. Tubuhnya bergetar hebat. Seolah marah karena mangsanya mencoba kabur. Mata kosong hitam itu menatap langsung ke mata Andra. Tetaplah, di sini. Bisiknya lirih. Suara berat yang mengguncang lorong. Dari balik kamar-kamar terbuka, puluhan bayangan hitam lain keluar, mengelilingi Andra. Sosok-sosok korban masa lalu, tamu dan staf hotel yang hilang, dengan wajah kosong, mata bolong, tubuh menghitam membusuk. Mereka melangkah perlahan ke arahnya, mengulurkan tangan, ingin menyeretnya ke kegelapan abadi lantai 13. Andra menjerit, nekat berlari menerobos sosok-sosok itu ke arah pintu darurat. Tangan-tangan dingin mencengkeram bahunya, meraih kakinya, menahan tubuhnya. Ia menendang, memukul, berteriak sekencangnya. Tangan kirinya berhasil meraih gagang pintu besi itu. Dengan sisa tenaga terakhir, Andra menarik pintu keras-keras, terbuka. Cahaya samar dari tangga darurat menyambutnya. Tanpa berpikir lagi, ia melompat masuk. Pintu besi membanting tertutup di belakangnya. Tinggi. Andra terjatuh di tangga darurat. Nafasnya tersengal. Dadanya naik turun liar. Ia menatap pintu besi di belakangnya. Pintu bertuliskan angka samar, 13, kini bergetar hebat, seperti sesuatu dari baliknya mencoba memaksa keluar. Namun, pintu itu tetap tertutup. Untuk sementara, Andra selamat. Tapi ia tahu, lantai 13 belum selesai dengannya. Belum. Andra tergeletak di tangga darurat. Tubuhnya gemetar hebat. Napas terengah-engah seperti baru saja melarikan diri dari kematian. Di belakangnya, pintu besi bertuliskan angka samar, 13, masih bergetar pelan.
seolah sesuatu dari dalam masih mengintai, menunggu waktu untuk keluar. Suara bisikan samar terdengar dari balik celah pintu, memanggil-manggil namanya, mengundangnya kembali masuk. Namun Andra tak mempedulikannya. Dengan susah payah, ia bangkit, meraba pegangan tangga besi berkarat, lalu menuruni anak tangga perlahan. Ia yakin kini sudah selamat. Tangga darurat ini harusnya membawanya ke lobi utama hotel. Tapi setelah menuruni 3 lantai, sesuatu terasa aneh. Tangga yang seharusnya berujung di lantai 10, tetap bertuliskan 13 di pintu berikutnya. Andra terdiam, menelan ludah. Ia turun lagi, 2 lantai, 3 lantai. Setiap kali berhenti di depan pintu besi berikutnya, angka samar yang tertera di pintu itu tetap sama, 13. Lantai 13. Lagi, gumamnya pelan, napas tercekat. Panik mulai menguasai pikirannya. Ia berlari menuruni anak tangga lebih cepat, menapaki setiap anak tangga dengan terburu-buru. 1 lantai, 2 lantai, 5 lantai, 10 lantai. Tapi ketika ia sampai di pintu paling bawah, angka yang terpampang di sana tetap 13. Tidak mungkin. Andra mendorong pintu keras-keras. Pintu terbuka menganga. Namun yang terbentang di baliknya membuat darah Andra membeku. Bukan lobi hotel. Bukan halaman depan. Bukan dunia nyata. Melainkan lorong panjang lantai 13 yang sama persis seperti sebelumnya. Lorong gelap, kabut tipis mengambang di udara. Karpet merah tua yang basah berlumuran noda hitam dan merah, dinding penuh coretan aneh. Setiap pintu kamar masih terbuka, menganga ke ruangan-ruangan gelap yang dipenuhi bisikan dan jeritan samar. Andra mundur. Tak percaya. Tangga darurat telah melingkar. Mengurungnya dalam lingkaran tak berujung di dimensi lantai 13 ini. Tak ada jalan keluar. Hotel ini, lantai ini, seperti ruang waktu terkutuk yang tak tunduk pada hukum dunia nyata. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Andra menoleh cepat. Di ujung lorong, samar terlihat sosok seseorang berdiri. Bukan makhluk hitam tinggi kurus itu, tapi wanita. Wanita bergaun malam hitam. Rambut panjang tergerai menutupi wajah. Ia berdiri kaku di tengah lorong. Tubuhnya gemetar pelan seolah menahan tangis. Andra, bisiknya lirih. Andra mematung. Jantungnya berdebar keras. Itu suara manusia. Suara nyata. Suara perempuan. Bisa jadi, ini roh penghuni lama hotel. Mungkin Anita Wijaya sendiri. Mungkin, ia bisa menunjukkan jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Andra melangkah hati-hati ke arah sosok itu. Semakin dekat, wujudnya makin jelas. Gaun hitamnya koyak-koyak. Kakinya telanjang berlumuran darah kering. Tangan kirinya memegang boneka beruang lusuh. Boneka yang sama persis dengan yang ada di koper kamar 1304. Andra mengangkat kamera DSLR di lehernya, berharap bisa merekam kejadian ini. Namun layar kameranya bergetar aneh, penuh gangguan visual. Gambar di layar berkedip-kedip liar, menampilkan sosok wanita itu dalam berbagai posisi aneh. Berdiri terbalik di langit-langit, membungkuk dengan kepala terpelintir ke belakang, melayang dengan mulut menganga lebar. Andra menurunkan kamera. Sosok itu kini hanya berdiri diam, menunduk, tubuhnya gemetar. Dari balik rambut panjang kusutnya, terdengar isak tangis lirih. Andra mendekat lebih jauh. Jaraknya tinggal 3 langkah. Tolong aku tak bisa keluar. Bisik wanita itu pelan. Suaranya penuh keputusasaan. Lantai ini, menjebakku di sini, selamanya. Andra menelan ludah. Kau, Anita Wijaya? Tanyanya perlahan. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Andra tercekat. Wajah itu hancur, kulitnya pucat kebiruan, mata bolong menghitam tanpa bola mata, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, memperlihatkan gigi hitam tajam menonjol keluar. Dari rongga matanya mengalir cairan hitam kental, menetes perlahan ke lantai. Tiba-tiba senyum mengerikan merekah di wajah rusak itu. Sekarang giliranmu, bisiknya. Dalam sekejap, sosok Anita melayang ke arah Andra dengan kecepatan mengerikan. Mulutnya menganga lebar siap menerkam.
Andra berteriak, mundur terburu-buru, menabrak dinding. Namun sosok itu lenyap begitu saja, seolah menguap di udara. Lorong kembali sunyi. Andra terduduk lemas di lantai. Tapi belum sempat menarik napas lega. Lantai di bawah tubuhnya bergetar hebat. Dinding-dinding lorong bergeser perlahan, mengubah bentuk, membentuk ruang baru yang lebih besar, gelap, dengan satu pintu besar di tengahnya. Pintu itu bercahaya samar. Di atasnya terpampang tulisan tua, menghitam terbakar. Ruang tunggu para tawanan. Andra menatap pintu itu. Napasnya tercekat. Seolah pintu itu adalah jalan terakhir. Satu-satunya jalan untuk keluar. Atau untuk selamanya menjadi bagian dari lantai 13. Suara tawa lirih tiba-tiba terdengar dari dalam pintu. Kemudian bisikan itu datang lagi. Masuklah. Kami sudah menunggumu. Andra menutup mata, menarik napas panjang. Ia sadar, tak ada pilihan lain. Langkah kaki beratnya mulai melangkah, mendekati pintu terkutuk itu. Langkah Andra terhenti tepat di depan pintu besar bertuliskan samar. Ruang tunggu para tawanan. Udara di sekitarnya makin dingin, seperti berada di ruangan bawah tanah. Suara bisikan-bisikan halus masih bergema dari celah pintu, terdengar seperti puluhan, bahkan ratusan suara yang berdesakan dalam satu napas panjang. Sebagian terdengar seperti merintih minta tolong, sebagian lain menggumamkan kata-kata tak jelas dalam bahasa yang sama sekali asing. Andra menghela napas berat. Ia tahu, mungkin inilah satu-satunya jalan keluar, atau malah jalan tanpa kembali. Perlahan, ia dorong pintu itu. Engselnya berderit panjang, menyingkap ruangan besar di baliknya. Andra terbelalak. Ruangan itu seperti aula tua, gelap, pengap, dan penuh kabut tipis. Dindingnya dari batu tua berlumut. Langit-langitnya tinggi tak terlihat ujungnya. Di sekeliling ruangan, kursi-kursi kayu usang berjajar rapi, masing-masing diduduki oleh sosok-sosok manusia. Atau lebih tepatnya, bekas manusia. Andra mundur setengah langkah, menahan muntah. Setiap kursi ditempati mayat duduk membeku. Kulit mereka mengering dan menempel ketat pada tulang. Mata kosong menatap lurus ke depan. Mulut terbuka setengah seolah sedang berbisik tanpa suara. Beberapa di antara mereka mengenakan seragam staf hotel. Lainnya memakai baju tamu, gaun malam, setelan jas, atau pakaian santai seperti baru saja check-in. Semua sosok itu mati. Tapi tubuh mereka tetap duduk tegak, seperti boneka rusak yang dipajang. Di dinding depan aula tergantung sebuah jam tua besar. Jarumnya berhenti tepat di angka 13. Angka yang tak mungkin ada di jam biasa. Jarum itu bergeser pelan, mengeluarkan bunyi, tik, tik, tik. Menyeramkan, seolah menghitung mundur sesuatu. Tiba-tiba, suara berat menggetarkan ruangan. Selamat datang, penghuni baru. Andra mematung. Suara itu datang dari atas. Perlahan, sosok hitam tinggi melayang turun dari langit-langit aula. Tubuhnya panjang dan kurus, mengenakan setelan jas hitam usang seperti manajer hotel. Wajahnya kosong bolong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tangannya panjang menjuntai ke lantai. Jemarinya seperti cakar ranting pohon mati. Di dadanya tersemat papan nama usang. General Manager Grand Mahakam Palace. Makhluk itu mendekat pelan, melayang tanpa suara. Setiap tamu yang masuk ke lantai 13, tak pernah diizinkan kembali. Ucapnya tanpa bibir. Suaranya menggetarkan kepala Andra seperti gema dalam pikiran. Andra mundur. Matanya mencari jalan keluar. Tapi aula itu kini tertutup rapat. Pintu besar di belakangnya lenyap. Digantikan dinding batu pekat. Ia terjebak. "Siapa kamu? Kenapa aku di sini?" teriak Andra panik. Makhluk itu tersenyum samar. Senyum mengerikan tanpa mulut. "Ini adalah ruang tunggu. Untuk jiwa-jiwa yang tersesat," bisiknya. "Para tamu yang melanggar batas terlarang. Lantai ini ada untuk mereka." Makhluk itu mengayunkan tangannya. Seketika semua mayat di kursi mengangkat kepala bersamaan. Suara derak tulang bergema di ruangan. Mata hitam kosong mereka menatap Andra. Mulut mereka terbuka, berbisik lirih. "Tetap di sini, bersama kami, selamanya."
Andra terpaku. Nafasnya tercekat. Suara-suara itu menusuk telinganya, membuat pikirannya berputar hebat. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di ujung aula, sebuah pintu kecil, samar, tersembunyi di balik kabut. Andra melangkah mundur, mengincar pintu itu. Namun makhluk general manager itu melayang cepat, menghalangi jalannya. Tidak ada jalan keluar. Tuan muda, Anda tamu kehormatan kami. Tangannya terulur pelan, hendak meraih kepala Andra. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara jeritan perempuan. Lari! Sekarang! Andra menoleh. Di samping aula, berdiri sosok perempuan bergaun hitam, Anita Wijaya. Tapi kali ini wujudnya berbeda. Wajahnya tak rusak, matanya bening berlinang air mata, kulitnya bersih. Ia melambai panik ke arah Andra, menunjuk ke pintu kecil di ujung ruangan. Lari! Sebelum kau terjebak selamanya seperti aku, teriaknya lagi. Andra tak berpikir panjang. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melompat melewati makhluk general manager itu. Tangan makhluk itu menyambar ke arahnya, nyaris mencengkeram jaketnya, dan berlari secepat mungkin menuju pintu kecil itu. Di belakangnya, suara jeritan mengerikan memenuhi aula. Mayat-mayat di kursi bangkit, melangkah serempak mengejarnya. General manager itu melayang cepat menyusul. Tangannya terulur panjang menggapai. Andra mendorong pintu kecil itu keras-keras. Terbuka. Cahaya putih menyilaukan memancar dari baliknya. Ia melompat masuk. Teriakan marah makhluk general manager mengguncang aula. Kau tak akan pergi. Tapi semuanya lenyap begitu Andra melewati pintu. Saat kesadarannya kembali, Andra terbaring di lobi Grand Mahakam Palace. Sinar matahari sore menerobos kaca besar, menyinari debu-debu yang melayang. Kamera DSLR tergeletak utuh di sampingnya. Tangga darurat, lift, semuanya normal. Tak ada suara bisikan, tak ada kabut, tak ada lantai 13. Namun, di layar kecil kamera, foto terakhir yang terekam membuat darah Andra membeku. Sebuah gambar kabur. Sosok general manager hitam, berdiri di balik pintu kaca lobi, menatap lurus ke arahnya. Tersenyum. Andra terduduk di lantai lobi Grand Mahakam Palace. Tubuhnya gemetar hebat. Matahari senja menyinari interior hotel yang kosong dan berdebu, seolah tak terjadi apa-apa. Udara di sekelilingnya terasa jauh lebih ringan, tanpa kabut, tanpa suara bisikan, tanpa aroma busuk menyengat seperti yang ia alami di lantai 13. Tapi Andra tahu, itu bukan mimpi. Keringat dingin membasahi lehernya ketika ia menatap layar kamera DSLR-nya. Foto terakhir yang terambil, dengan jelas menampilkan sosok general manager berpakaian jas hitam usang berdiri di balik pintu kaca lobi. Wajahnya tanpa mata, tanpa mulut, hanya rongga kosong menatap lurus ke kamera. Andra menoleh ke pintu kaca itu. Kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya taman mati dan pagar besi tua yang mengelilingi hotel terbengkalai itu. Tapi Andra merasakannya. Ia tahu, sesuatu masih mengawasi. Dengan tergesa ia berdiri, berlari keluar dari lobi. Mobilnya masih terparkir di halaman. Tak peduli kamera, catatan, atau peralatan, ia hanya ingin pergi dari tempat ini secepat mungkin. Mesin mobil menyala dengan sekali putar kunci, seolah mendesak ia untuk cepat kabur. Saat roda mobilnya mulai berputar, Andra menatap Grand Mahakam Palace melalui kaca spion tengah. Hotel itu tampak seperti biasa, tua, gelap, terbengkalai. Tapi, lantai 13 tidak terlihat dari luar. Matanya menyusuri lantai demi lantai. Lantai 12. Lalu langsung ke lantai 14. Lantai 13. Hilang. Tidak pernah ada. Andra menginjak gas lebih dalam. Seminggu kemudian, Andra kembali ke rumahnya di Jakarta. Ia tak pernah bercerita pada siapapun apa yang ia alami. Tapi setiap malam, mimpi buruk terus datang. Dalam mimpinya, ia berjalan dalam lorong yang tak berujung, dikelilingi pintu-pintu kamar yang berbisik, sementara sosok berjas hitam terus mengikutinya dari belakang, semakin dekat setiap malam. Suatu malam, Andra memutuskan untuk memeriksa hasil foto dan video yang sempat ia rekam. Namun ketika ia menyambungkan kameranya ke laptop,
Semua file dari lantai 13 menghilang. Hilang total. Seolah tidak pernah ada. Semua folder kosong, kecuali satu. Folder itu bernama ST13. Andra membukanya. Di dalamnya hanya ada satu video pendek berdurasi 13 detik. Dengan ragu, ia klik play. Layar menampilkan rekaman sudut lorong hotel. Gelap, sunyi. Namun di detik kelima, sesosok bayangan tinggi muncul dari balik salah satu pintu. Sosok General Manager. Ia melangkah pelan ke arah kamera, lalu berhenti, dan berbicara langsung ke kamera. Kau boleh pergi, tapi kami sudah menandaimu. Video berhenti. Layar laptop mati total. Listrik di rumah Andra padam. Dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki menyeret pelan, dan suara ketukan lembut di pintu depan. Tok, tok, tok. Andra mendekat ke pintu perlahan. Hatinya berdegup liar. Di depan pintu, tergantung sebuah amplop lusuh. Tanpa nama, tanpa alamat. Andra membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Kartu akses kamar 1304. Malam itu, Andra menghilang. Polisi yang datang ke rumahnya menemukan pintu terkunci dari dalam. Jendela tertutup rapat. Tidak ada jejak perlawanan. Hanya satu hal yang tertinggal di meja kerjanya. Kamera DSLR yang merekam dirinya sendiri, sedang berdiri membelakangi pintu, dengan sosok berjas hitam berdiri di belakangnya. Seminggu kemudian, Hotel Grand Mahakam Palace tiba-tiba ramai lagi. Orang-orang berdatangan, bukan karena dibuka kembali, tapi karena seorang vlogger lain menghilang di dalamnya. Nama vlogger itu, Andra. Media sosial ramai membahas lantai 13 hotel tersebut. Video terakhir Andra viral di TikTok dan YouTube, menampilkan wajahnya yang pucat, gemetar, saat ia berbisik di akhir videonya. Lantai 13 tidak pernah tertutup. Ia hanya menunggu korbannya berikutnya. Dan kau yang menonton ini sekarang, apakah yakin lantai 13 tidak sedang mengincarmu juga? Coba hitung lantai gedung tempatmu berada saat ini. Apakah benar-benar tidak ada lantai 13? Atau hanya disamarkan untuk menipu mata manusia? Karena mereka tak pernah pergi. Mereka hanya menunggu. Beberapa bulan setelah hilangnya Andra, Grand Mahakam Palace Hotel kembali menjadi buah bibir. Pemberitaan di media lokal ramai membahas misteri lantai 13 yang melegenda. Para urban explorer, vlogger horor, hingga pemburu konten mistis silih berganti datang ke lokasi tersebut. Semua penasaran dan tergoda untuk membuktikan apakah cerita lantai terkutuk itu nyata. Salah satunya adalah seorang vlogger baru bernama Raka. Lewat kanal YouTube-nya, Raka mengumumkan akan melakukan eksplorasi tengah malam di Grand Mahakam Palace, berbekal kamera GoPro, senter kepala, dan drone mini. Ia tersenyum percaya diri di awal videonya. Kalau Andra bisa ke sana, aku pun bisa. Lagian, masa sih lantai 13 beneran ada? Kayaknya cuma gimmick doang. Komentar netizen membanjir. Jangan sombong bro, hati-hati. Gila, lu mau kayak Andra hilang juga? Lanjut, pengen lihat asli lantai 13. Malam itu, Raka masuk ke hotel sendirian. Pukul 23.47 waktu Indonesia Barat. Lobi Grand Mahakam Palace kembali menyambut tamu, dengan debu yang menebal, lampu gantung usang yang bergoyang perlahan, dan aroma lembab khas bangunan tua. Raka menyusuri lorong lobi sambil merekam, sesekali melirik ke kamera. Nih, guys, kosong semua. Lift nggak nyala. Tangga darurat. Ada di sana. Ia menekan tombol lift sekadar iseng. Tiba-tiba, ting! Pintu lift terbuka. Lantai yang menyala di panel atas. 13. Raka mengerutkan kening. Aneh di data hotel ini. Lantai 13 nggak ada. Gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan kamera menyala, ia masuk ke dalam lift. Pintu tertutup perlahan. Lampu dalam lift berkedip pelan, menyinari dinding cermin retak yang menampilkan bayangan dirinya. Dan satu sosok gelap berdiri tepat di belakangnya. Raka tak sadar. Suara mesin lift menderu berat.
Panel lantai berkedip. 4, 8, 12, lalu langsung 13. Lift berhenti. Pintu terbuka perlahan, menyingkap lorong panjang gelap berselimut kabut tipis. Lantai 13. Anjir, beneran ada. Gumam Raka, mulai melangkah keluar. Di lorong, kamera GoPro-nya mulai terganggu. Gambar bergaris. Suara bising statis menggema. Namun ia terus berjalan, lewat pintu kamar yang menganga perlahan, memperlihatkan isi kamar-kamar gelap berisi koper tua, ranjang penuh noda, boneka rusak, dan di dinding, foto hitam putih bergambar para tamu hotel dari masa lalu. Satu wajah di foto-foto itu. Wajah Andra. Raka tercekat. Mendekat. Serius. Ini editan? Gila. Mukanya Andra beneran. Tiba-tiba, pintu kamar 1304 terbuka sendiri. Cahaya merah samar mengalir keluar. Suara bisikan lirih terdengar dari dalam. Masuklah. Kau sudah ditunggu. Raka melangkah maju. Kamera GoPro merekam dari belakang. Di layar kecil kamera, bayangan hitam tinggi melayang perlahan di belakang Raka. Sosok General Manager. Jas hitam. Wajah kosong. Tangan panjang menjuntai. Raka membuka pintu 1304. Isi kamar itu persis seperti dalam video terakhir Andra. Ranjang besar dengan spray lusuh, koper tua terbuka, cermin besar retak, balkon menghadap halaman gelap. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di seluruh ruangan. Tawa puluhan suara, bercampur jeritan samar. Cermin kamar bergetar hebat. Dari balik retakan muncul bayangan hitam pekat, perlahan merembes keluar, melayang membentuk sosok General Manager. Matanya kosong menatap Raka. Kau, tamu baru kami. Lampu kamar padam total. Layar GoPro gelap. Satu-satunya suara yang terekam hanyalah bisikan samar. Tinggal di sini selamanya. 3 hari kemudian, polisi memasuki Grand Mahakam Palace setelah laporan hilangnya Raka. Namun aneh, rekaman CCTV hotel memperlihatkan lift bergerak sendiri ke lantai 13. Padahal lantai itu tidak tercatat di peta bangunan. Tidak ada tangga, tidak ada lift aktif ke lantai itu. Seharusnya, tidak ada lantai 13 sama sekali. Namun sesuatu tertinggal di dalam lift. Sebuah GoPro rusak, merekam 13 detik terakhir dari video terakhir Raka. Isinya, sebuah lorong gelap. Lalu sosok General Manager perlahan melangkah ke arah kamera, mengangkat tangan panjangnya, dan berbisik. Tamu berikutnya adalah kau. Layar mati. Sampai hari ini, tak ada yang berani masuk ke Grand Mahakam Palace lagi. Tapi kadang, jika malam cukup sunyi, orang-orang mengaku mendengar lift bergerak sendiri ke lantai 13. Padahal hotel itu tak memiliki lantai itu secara resmi. Karena lantai 13 tak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya menunggu. Menunggu tamu berikutnya. Mungkin saja, kamu